Oke, puji Tuhan. Shalom semuanya. Senang bisa bertemu kembali ya, dan melihat Bude, Mami sehat ya, biar terus sehat. Juga keluarga besar semuanya sehat, semua dalam keadaan baik, semua diberkati Tuhan. Amin ya. Amin. Oke. Nah, saya mau ajak bersama untuk kita lihat ya dari kitab 1 Yohanes. Gak apa-apa, diperbaiki kameranya. Kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17, Alkitab berkata demikian: dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi memang dunia seperti yang kita bilang tidak jadi lebih baik. Gak apa-apa, mereka baik. Ya, jadi lebih baik, tapi jadi lebih sulit, semakin sulit. Dan memang itu yang Alkitab katakan, akan semakin lenyap dengan banyak keinginan-keinginannya. Tapi kemudian Alkitab berkata demikian, bahwa orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, Alkitab jelas sekali berkata, siapa yang akan bertahan di dalam kesulitan ini, siapa yang akan bertahan di dalam dunia yang semakin gak mudah ini, adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Boleh gak sama-sama bilang melakukan kehendak Allah? Ya, maka biarlah ini juga menjadi hal yang penting yang terus kita ingatkan kepada diri kita sendiri, bahwa kita harus melakukan kehendak Allah. Karena itu akan membuat kita hidup selamanya, bisa bertahan melewati banyak persoalan, banyak hal di dalam dunia ini. Nah, kehendak Allah berarti yang harus kita cari, gitu kan ya. Nah, hari ini tadi mendadak tiba-tiba Ko Ivan memberikan satu tema gitu ya. Temanya sulit lagi ya, tapi ya kita coba. Jadi gini, nah ini kan kumpul keluarga besar kan. Ini semuanya bersaudara semuanya ya. Coba pastikan lagi bila kanan kiri, kamu bener saudara saya kan gitu ya. Semua di sini bersaudara kan ya. Oh iya. Apalagi ini udah ada capnya nih ya, udah ada tandanya nih ya. Nah, ini kan keluarga besar gitu kan ya. Nah, Alkitab selalu memberikan gambaran untuk keluarga itu adalah sebuah kapal, betul ya. Makanya kalau rumah tangga 2 orang itu dikatakan bahtera rumah tangga, gitu kan ya. Alkitab selalu menggunakan istilah itu. Nah, kalau pakai bahasa Inggris ya, kalau pakai bahasa Inggris, kapal besar itu dibilangnya apa? Ship. Ya, itu kapal-kapal besar, kapal pengangkut barang. Nah, saya percaya di hadapan saya ini, ya ini udah kapal besar. Ini udah ship. Bilang kanan kiri, kamu ship gitu ya. Ini udah bukan perahu kecil ya untuk satu keluarga. Ini udah nggak tahu berapa keluarga gitu kan. Ini udah kapal besar. Nah, mari untuk itu kita paling tidak ada 4 hal yang perlu kita perhatikan sebagai keluarga besar. Yang ini juga pasti adalah kehendak Allah dan ini juga disukai oleh Tuhan. Yang pertama adalah worship. Gak apa-apa ya pakai bahasa Inggris ya, kita cocok-cocokin gitu ya. Yang pertama adalah worship. Bahasa Indonesianya adalah penyembahan. Nah, kita hari ini diingatkan setiap kita harus suka penyembahan kepada Tuhan. Ya, colek kanan kiri bilang jangan males, ayo rajin doa, rajin nyanyi, rajin nyembah Tuhan, ya, rajin datang ibadah, datang kebaktian. Karena hal-hal itu yang membuat kita bisa kembali membawa worship kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Ya, ini sesuatu yang amat sangat baik, bahwa ada kumpul keluarga dan kemudian menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Tapi biarlah juga di rumah pun kita lakukan itu. Amin. Ya, setiap keluarga demi keluarga pastikan di dalam rumah tangga juga ada waktu menaikkan penyembahan bersama dengan pasangan, bersama dengan anak, bersama dengan keluarga. Ya, jangan udah ada di Gladstone, di Rapel aja nggak bisa gitu juga, gitu kan ya.
tetap juga ada disiplin pribadi yang harus dilakukan, gitu ya. Worship, doa, pujian, penyembahan. Ayo mulai rajin lagi, ya. Sambil Sabda ada bilang harus rajin doa, rajin nyembah, ya. Gak apa-apa dengerin lagu rohani, ikut nyanyi, itu sebagai hal-hal praktis yang bisa kita lakukan waktu kita membangun penyembahan kepada Tuhan, ya. Yang pertama worship, itu akan membuat kapal besar ini bisa tetap bertahan. Yang kedua fellowship, nah, ya apa? Fellowship artinya ngumpul, gitu kan? Dan fellowship ini lebih kepada betul-betul pertemuan tubuh, pertemuan fisik, ya. Jadi tatap muka ketemu harus juga sering-sering, ya. Makanya harusnya makin sering ngumpul tuh makin bagus. Ada juga keluarga yang justru ngomongnya makin sering ngumpul jangan deh kan. Jarang-jarang aja udah gak bagus, apalagi sering-sering. Tapi saya berdoa justru di keluarga besar ini enggak, kepengenannya malah sering ngumpul. Oke, ya. Nah, maka itu ayo berinisiatif kita. Kalau seandainya ada orang-orang, ada keluarga yang kok kayaknya belum bisa ngumpul, kunjungi. Itu pun bagian dari fellowship. Samperin, ketemu, sempatkan waktu. Coba colek kanan kiri bilang jangan sok sibuk. Sempetin waktu. Mungkin cuma buat nganterin kue, nganterin roti. Yang penting ketemu sebentar, say hello, itu udah fellowship. Dan itu kehendak Tuhan. Tuhan suka banget seperti itu. Kita kalau baca Alkitab ya, kemarin Koyogi waktu kita sharing di atas, itu Yesus habis kasih makan 5.000 orang. Dia naik perahu ke seberang cuma buat ketemu satu orang gila itu kan. Cuma buat ke Gerasa ketemu orang yang kerasukan itu, ya. Dan kemudian jadi korbannya adalah babi-babi yang nyemplung ke jurang itu kan. Itu pun Yesus lakukan. Yesus gak pernah ngerasa pergi jauh-jauh hanya cuma buat ketemu satu orang yang gak ada artinya juga buat dia. Tapi fellowship itu penting buat Tuhan. Amin. Amin. Fellowship itu penting buat Tuhan. Ngumpul itu penting. Makanya gak ada orang yang kuat dengan sendirian. Gak ada. Nah, saya berdoa biarlah setiap kita apalagi kan ini keluarga, gitu kan? Keluarga bukan cuma keluarga jauh, bukan cuma keluarga dalam Tuhan. Ini keluarga benar. Ayo kita berinisiatif, menyempatkan diri, menyempatkan waktu untuk fellowship, ya, untuk ketemu supaya bisa ada waktu ngumpul, gitu ya. Yang pertama worship, yang kedua fellowship, yang ketiga adalah relationship. Nah, kalau fellowship tadi bicara tubuh harus ketemu, gitu kan? Sedangkan kalau relationship itu bicara memang hubungan, ada komunikasi di situ, hatinya. Lebih sederhananya adalah begini. Kalau di antara kita keluarga besar ada rasa hati dongkol, segera beres. Amin ya. Kalau ada rasa hati, ini saya lagi sebel sama dia, segera beres. Ingat, kitab Mazmur berkata bahwa berkat diperintahkan ke tempat di mana ada rukun di sana. Oke? Kalau nggak mau rukun, nggak ada berkatnya. Mau kerja sekeras apapun, nggak ada berkatnya. Mungkin omsetnya tetap besar, mungkin hasilnya tetap bagus, tapi kalau nggak ada berkatnya nggak bisa dinikmati. Ayo, kira-kira semua kita lebih pengen punya banyak atau bisa dinikmati? Dinikmati lebih penting dong. Ada yang punya banyak belum tentu bisa dinikmati. Ternyata di rumah hawanya panas, hubungan panas, gitu ya. Ini anak saya perempuan ini. Ya, ini Ude, Mami, anak saya yang terakhir perempuan ya. Itu kan. Jadi kunjungan hari ini ke Jombang menyenangkan karena anak 3 ikut semua. Gitu, ya. Ya, mungkin yang tidak senang yang di Jombang. Rame banget kayaknya yang datang gitu kan ya. Iya. Nah, mari kita perhatikan supaya betul-betul kapal besar ini kokoh ya. Harus ada worship, harus ada fellowship, harus ada relationship juga.
Jadi betul-betul bukan cuma sekedar kelihatannya, tapi memang dari dalamnya itu kuat. Ya, saya ingat terakhir ketemu dengan emak ya, berarti ya itu masih di rumah samping ya. Itu setiap hari didongengin aja sama emak, itu ada fotonya di ini si ini, ini si ini, ini si ini, dijelasin, diceritain, didoain gitu dia ya. Nah, mungkin kalau foto ini udah kecetak, ini lebih update buat emak harusnya waktu itu ya gitu ya. Tapi itu masih foto sederhana, dan itu emak tuh bahkan sampai cerita tiap hari kerjanya cuma didoain si ini, dan itu ingat semua tuh. Ingat semua yang ada di foto itu, diingat semuanya, dan itu kita berdoa biar itu turun atas setiap kita, keluarga besarnya semua. Amin ya. Dimana tapi ya kita harus bangun itu. Gak boleh dibiarkan. Makanya selain daripada kumpul penyembahan, juga sempatkan waktu untuk bisa ketemu, adakan fellowship sama dengan saudara-saudara yang lain. Dan kemudian relationship-nya juga harus bagus. Jangan simpen dongkol, jangan simpen gak enak. Bahkan kalaupun kita tahu ya, mungkin kita tahu si A sama si B lagi panas, kenapa enggak kita yang coba untuk mendamaikan? Jangan malah dikomporin, memang tuh, jangan. Kenapa kita nggak belajar rendah hati untuk ya udahlah, yuk didamaikan. Yang penting bisa sama-sama. Karena kalau keluarga besar ini makin rukun, pasti makin hebat, pasti makin kuat, pasti makin luar biasa. Amin ya. Amin. Makanya saya doakan biar rencana retret keluarga besar bisa jadi dalam. Amin. Ya. Nah kemudian yang keempat nih ya, kemudian yang terakhir, selain daripada worship atau penyembahan, fellowship atau ngumpul, relationship atau hubungan satu dengan lain harus bagus. Yang terakhir adalah discipleship. Tentunya firman Tuhan yang membuat semua kita kuat, ya. Firman Tuhan, kehadiran Tuhan yang membuat kita semuanya bisa bertahan, makin tumbuh, makin dewasa di dalam Tuhan. Bahkan ketika kita diajar sama firman Tuhan, bukan cuma enaknya di bumi doang, tapi ketika waktunya tiba nanti kita kembali kepada Tuhan Yesus Bapa kita di surga sana, kita juga menerima keselamatan yang kekal. Amin. Nah kita berharap biarlah semua yang ada di foto ini semua menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin ya. Dan Tuhan punya cara, tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Nah kita yang hadir hari ini PR-nya buat kita. Yuk kita nggak usah ya si ini nggak ada. Tuhan nggak pernah ngajarin itu. Karena Tuhan selalu bicaranya, ayo kamu yang tahu, kamu yang udah dengar, kamu mau nggak? Gitu loh. Kamu mau nggak? Kalau kita terus udah diajakin males, kita jangan ngomongin gitu. Ngomongnya ke diri sendiri. Apakah saya mau males atau mau terus rajin melangkah, melakukan sesuatu? Dan semuanya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin ya. Saya percaya begini, untuk hal yang baik dan untuk kehendak Tuhan, semuanya pasti Tuhan perhitungkan. Amin. Dan semua pasti ada berkat yang berlipat daripada Tuhan. Amin ya. Yuk mari kita pelihara itu, penyembahan kita kepada Tuhan, ya, atau worship, dan kemudian fellowship. Kita bisa saling ngumpul terus keluarga, dan kemudian relationship-nya bagus, hubungan satu dengan yang lainnya bagus. Dan kemudian kita juga di discipleship. Kita semua dimuridkan, diajari oleh firman Tuhan. Maka setiap ngumpul seperti ini, ada ngumpulnya, ada ngobrolnya, kita ada nyanyinya, penyembahan kepada Tuhan. Juga kita ada belajar firman Tuhannya. Saya percaya ini hal yang bagus untuk terus dipelihara, untuk terus dikerjakan. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian kita belajar hari ini dan kita berdoa.